Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat, disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Saya baru mendengar 3-4 suara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Meskipun saya nggak bisa melihat senyuman Bapak Ibu sekalian, tapi saya percaya dari matanya itu udah kelihatan ada senyum damai sejahtera di tempat ini. Amin. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau menundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau bimbing kami hari lepas hari, bahkan di tengah kondisi pandemi, kondisi yang sulit sekalipun Tuhan, Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Kami di sini Tuhan berdoa, biarlah proteksi Bapa selalu menyertai kami, keluarga kami. Ya Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan ya Tuhan. Kami juga berdoa, Bapa sertai saudara-saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan sehingga boleh sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kurangan satu apapun. Di dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. You were the word at the beginning. While with God the Lord was your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name.
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to it. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan.
Haleluya. Haleluya, banyak ada sukacita di tempat ini. Kau sumber kemenanganku, Ayah berkuasa meminta selamanya. Agung dan berkuasa, Kau sumber kemenanganku, Ayah berkuasa meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Puji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk kembali duduk. kembali bangkit berdiri. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menaruh diriku serupa gambar
Mari kita siapkan hati kita. Kepadamu kami datang pagi hari ini ya Bapa, dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan. Tuhan Yesus, kami percaya kebenaran firman-Mu berkata bahwa kekuatan kami tidak seberapa. Tetapi oleh karena kasih setia dan anugerah-Mu yang sempurna, Engkau memampukan setiap kami sebagaimana kami ada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau yang manis, Engkau yang membimbing, Engkau yang menuntun, dan selalu memberikan bimbingan, membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air tenang yang menyegarkan, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu dan semakin sulit. Tetapi Engkau hadir memberikan penghiburan sekaligus kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih untuk hari yang terberkati, terima kasih untuk hari yang indah. Kami percaya Tuhan ketika kami terus bergantung harap kepadamu, ada satu tuntunan yang indah yang membawa kami pada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, malaikat-Mu yang terus berjaga berkemah di tempat ini. Kami percaya kami ada di dalam perlindungan yang teguh. Kami aman karena Engkau menghadirkan seluruh bala tentara surgawi malaikat-Mu untuk menjagai setiap kami. Terima kasih untuk hikmat, terima kasih untuk pengertian. Biarlah pagi hari ini kami boleh menangkap sesuatu yang ilahi, sesuatu yang esensi dalam kehidupan kami. Sehingga sukacita yang telah Kau beri, biarlah menjadi sempurna oleh karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, pagi hari ini sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang mungkin sering kali kita dengar, tetapi biarlah ada satu pemahaman, pengertian, dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Berbicara tentang hidup. Banyak orang melewati bahkan menjalani kehidupan. Tetapi banyak juga yang mungkin mereka belum mengerti apa itu hidup. Sehingga mereka hidup hanya sekedar hidup. Menjalani rutinitas. Dan pada satu titik ketika mereka merenungkan, mereka menjadi lelah. Nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, rasa-rasanya hanya pengulangan kegiatan dan aktivitas. Dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan kemudian mereka bosan. Karena kalau diperhatikan, waktu perjalanan kehidupan, rasa-rasanya yang banyak mengisi dari waktu-waktu itu adalah kesulitan, beban, tantangan, persoalan, problema, apapun namanya, bisa problema rumah tangga, keluarga, bisa anak, bisa pekerjaan, bisa kesehatan, dan kemudian mereka kehilangan arah. Biarlah pagi hari ini kita mendapatkan sesuatu yang esensi dari sebuah kehidupan
salah satu esensi yang kita perlu sadari. Karena berbalik kepada rancangannya sejak dari awal mulanya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan yang namanya manusia, dia mempunyai satu grand design yang luar biasa. Dia punya satu kondisi yang dipersiapkan untuk dialami, dinikmati oleh manusia. Maka dari itu dia berkata, taklukkan itu, kuasai itu. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Kita diciptakan untuk menjadi pemimpin. Kita diciptakan untuk berkuasa. Be fruitful and increase. Beranak cucu dan bertambah banyak. Dalam pengertian yang lain adalah berbuah-buahlah dan semakin lebat menghasilkan buah di dalam panggilan kehidupan. Jadi tidak heran kalau terjadi pertikaian di sana sini, merebut kekuasaan, berusaha menaklukkan satu dengan yang lain. Itu sebenarnya hal yang biasa, karena semua diciptakan sejak dari mulanya seperti itu. Hanya mereka tidak menyadari dan tidak mengerti, bahkan tidak menghargai bahwa ada otoritas, bahwa ada satu garis yang Tuhan berikan. Tunduk kepada otoritas. Maka dari itu salah satunya ditegaskan, hei istri, tunduklah pada suami. Itu salah satu otoritas sebagai salah satu contoh yang digariskan. Tetapi dalam kehidupan sebenarnya itu berlaku. Tetapi itu terabaikan. Jadi dalam poin yang pertama, saya berikan satu subtema, hidup sebagai pohon, bukan biji. Nah, banyak orang melewati kehidupan, menjalani panggilan kehidupannya, tanpa disadari, dia senangannya jadi biji terus. Sampai pada tutup usianya, mereka masih biji. Bukan menjadi pohon. Nah, hidup adalah sebuah panggilan untuk menjalani sebuah petualangan. Makanya dikatakan life is journey, sebuah perjalanan. Sebuah petualangan. Jadi ada pergerakan. Ada satu perubahan. Karena bukan hidup itu statis, tetapi hidup itu dinamis. Di sana ada tantangan, ada bahaya, serta ancaman. Dalam setiap hal pasti ada tantangan, ada bahayanya, bahkan ada ancaman. Namun juga ada kesempatan, imbalan, serta warisan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya hadir di dalam kehidupan. Sebuah petualangan itu hanya dapat dialami jika seseorang bersedia keluar dari zona nyamannya. Kalau tidak pernah mau keluar, dia tidak akan mengalami yang namanya petualangan atau menjalaninya. Tanpa kesediaan menerima resiko dalam hidup, maka hidup tidak lebih dari sebuah perjalanan fungsi waktu tanpa makna. Ketika seseorang tidak mau mengambil atau bersedia
berjumpa, mengalami, mengatasi ancaman, bahaya, tantangan, resiko. Sebenarnya hidupnya hanya pengulangan waktu saja, tetapi tanpa makna. Berapa banyak kehidupan bagaikan biji yang memilih tersimpan di dalam toples. Jadi ternyata banyak orang yang memilih hidupnya seperti biji yang tersimpan dalam sebuah toples. Memang ia tersimpan rapi, aman, bahkan jauh dari jangkauan di dalam toples. Tetapi namun demikian, biji-biji tersebut tidak pernah menemukan jalan untuk menjalani transformasi menjadi sebuah pohon besar yang menghasilkan buah. Tidak ada satupun biji yang di dalam toples yang tidak pernah mau keluar dari zona nyamannya, sekalipun di toples itu aman, terjaga, rapi, jauh dari jangkauan, tetapi biji tersebut tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjalani, menjadi sebuah pohon besar, mengalami transformasi, yang kemudian dia dapat menghasilkan buah, karena masih di dalam toples terus. Rutinitas kehidupan sehari-hari begitu saja. Ini sebetulnya menjalani waktu kehidupan yang tidak disadari, dijalani dengan tanpa arti, tanpa makna. Tahu-tahu dia berpulang karena tidak pernah mengalami transformasi hidup untuk menjadi pohon yang besar dan berbuah. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, kebenaran firman-Nya mengajarkan kepada kita, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau biji itu satu saja, di dalam toples saja, sampai kapanpun, dia tidak akan pernah menjadi pohon yang berbuah. Dia harus rela mengalami satu proses. Dia harus rela bersedia menghadapi resiko, tantangan, ancaman, bahaya. Tetapi kabar baiknya, di balik semua itu ada imbalan, ada penghargaan, bahkan ada warisan yang sudah disediakan. Berbicara tentang taklukkan dan kuasai, itu ada satu pergerakan, ada satu visi, ada satu misi dalam hidup seseorang. Tetapi kalau tersimpan aman rapi di dalam toples, enggak perlu semua itu. Tapi dia enggak pernah bakal menjadi sebuah pohon. Pengertian seperti ini sederhana. Tetapi mari kita renungkan bersama. Apakah kehidupan saya akan berulang dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, besok saya melakukan rutinitas yang sama. Pak, tapi saya harus bekerja.
saya harus mendapatkan sesuatu. Tidak salah. Di luar daripada kegiatan yang seperti itu, ada enggak waktu yang bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lain yang lebih berharga? Ada. Tapi kita memilih yang nyaman lagi. Apa itu? Di situ ada, kalau dulu telenovela, terus kemudian ganti sinetron, terus ganti apa lagi. Waktunya dihabiskan hanya hal-hal yang sia-sia, tanpa mau bergerak untuk satu tujuan, sehingga menghasilkan buah. Menghasilkan buah tentu bukan untuk diri sendiri, tapi bagi banyak orang. Karena tidak pernah pohon mangga itu makan buah mangganya sendiri. Dia terus berbuah, tapi dinikmati oleh orang lain. Nah, poin yang kedua, hidup itu menerima risiko. Hidup itu harus melangkah, tidak hanya di dalam toples, keluar dari toples, bergerak, melangkah, sekalipun ada risiko. Setiap orang ingin berhasil dan sukses dalam hidup ini. Namun tidak pernah ada sebuah sukses tanpa adanya proses. Nah, di bagian proses ini banyak orang tidak mau. Dia kepingin langsung dapat hasil baiknya. Bahkan ketika dia melihat orang lain, dia enggak peduli dan tidak mau mempelajari proses apa yang dialami, kenapa dia bisa begitu. Mungkin banyak yang cemburu dan iri hati. Melihat keberhasilan seseorang tanpa mau melihat proses yang dialami. Tentu ada sesuatu nilai yang telah dilewati untuk mencapai pada satu posisi atau satu titik tertentu. Tidak mungkin itu tiba-tiba datang begitu saja. Nah, bukan hanya sebuah proses, tapi dia juga membutuhkan waktu untuk menggapainya. Proses dan waktu. Bersedia mengambil risiko, proses, dan waktu. Mereka yang ingin mencapainya harus memiliki iman dan keyakinan. Sekalipun demikian, keyakinan saja tidaklah cukup. Saya yakin, saya percaya, yakin, beriman, dapat. Yaitu sebetulnya orang yang kepingin menghibur dirinya sendiri. Karena firman-Nya berkata, iman tanpa perbuatan mati. Tidak ada gunanya. Setiap orang yang punya keyakinan, setiap orang yang katanya punya iman, tapi tidak melangkah melakukan apa yang diyakini, apa yang diimani, dia nggak pernah dapat apa-apa. Percayalah. Saya hanya punya keyakinan yang kuat, saya hanya punya iman yang hebat. Tapi saya tidak melakukan apa yang saya percayai, yang saya yakini, yang saya imani. Itu sebetulnya orang itu sedang menghibur dirinya sendiri. Justru melangkah melakukan tindakan sesuai keyakinannya, sesuai apa yang dipercayainya, dia melakukan perbuatan sesuatu seperti yang diimaninya, itu ada kuasa yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Justru sekali lagi, iman tanpa perbuatan mati. Artinya apa?
Jika iman disertai perbuatan-perbuatan yang engkau imani, hidup. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya, mengklaim dari satu sisi tetapi tidak seutuhnya. Percaya saja, yakin, beriman, dapat, saya ngomong, bohong. Kalau engkau percaya, lakukan apa yang kau percayai. Kalau engkau berkeyakinan, lakukan sesuai keyakinan. Kalau engkau beriman, bukti daripada engkau beriman adalah melakukan apa yang kau imani. Itu menjadi yang tidak ada, menjadi terrealisasi. Tapi kan hanya sebagai perkataan saja. Yakin, iman. Mohon maaf bicara, ini saya senang ini. Ada ini saya senang. Tak imani, tak pegang. Kalau perlu badannya tak gesekkan ke seluruh, misalkan mobil gitu ya. Tak imani, dapat aku. Saya ngomong, itu dia menghibur diri. Itu dia membohongi diri sendiri, membohongi keyakinannya, apa yang dipercaya dan apa yang diimani. Ketika dia yakin itu, dia berbuat sesuatu, Tuhan memberkati. Bukan berbicara, dia memberkati pada saat kita tidur. Karena ayat yang lain, dia tidak kemudian bermalas-malasan, pagi-pagi dia menabur benih. Dia tidak memberi istirahat tangannya sampai sore hari. Sinar matahari itu baik untuk mata, itu gabungan daripada satu aktivitas. Sehingga ketika dia malam beristirahat tidur, Tuhan memberkati benih yang ditabur. Karena setelah penaburan benih, manusia nggak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya menunggu benih itu tumbuh dan benih itu sampai kemudian mengeluarkan bulir-bulir daripada padi atau yang lain. Siapa yang mengerjakan, siapa yang melakukan, itu berkat yang Tuhan berikan. Manusianya malam hari tidur menunggu pertumbuhannya. Tapi dia mengerjakan. Kalau dia mimpi, yakin, percaya, beriman, dia panen besar. Tapi dia tidak pernah menabur. Sekali lagi, dia sukanya hidup dari kebohongan yang diciptakan sendiri dan kemudian dia berharap hasil dari kebohongannya sendiri. Orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang menipu dan membohongi dirinya sendiri. Jadi keyakinan tidaklah cukup kalau hanya berhenti di keyakinan itu. Tetapi keberanian untuk melangkah dengan sebuah resiko itu dibutuhkan. Keberanian untuk melangkah. Jadi tidak ada gunung yang dapat kita gapai tanpa kesediaan kita menghadapi resiko terjatuh. Saya mau jualan buah. Untuk bisa punya toko buah, untuk bisa menghasilkan sesuatu, apa yang dia lakukan? Dia harus membuka toko itu, melangkah. Dia kulaan buah, dipajang tuh. Ditawarkan. Ada nggak risikonya? Ada.
Ada yang busuk mungkin. Mungkin ada buah jenis apa yang lain yang hari-hari tertentu tidak disukai orang, tapi hari-hari yang lain dicari orang. Ada enggak risiko? Ada. Ada enggak risiko? Ancaman? Ada. Apa itu? Rugi. Tapi orang yang pesimis, orang yang cuma jadi biji terus, mikirnya itu yang negatif. Sebelah juga jual. Kalau pembeli ke sana semua nggak beli di tempat saya gimana? Kalau nanti buahnya nggak laku busuk bagaimana? Nanti kalau kemudian orang lewat saja nggak pernah mampir gimana? Nggak jadi. Nggak jadi buka. Karena mikirnya nggak gini. Kalau laris bagaimana? Kalau banyak langganan bagaimana? Apa mungkin kalau yang di toko sebelah mereka beli buah hanya dijuali dikasihkan pelanggan, pelanggan pergi. Kalau yang di tempat kita dia beli, kita layani sambil kita ajak ngobrol, yang memberikan kesegaran, menghibur, guyonan, sambil ditimbangi, diberikan, sambil mengucapkan terima kasih, ditambah bonus senyuman, ditambah lagi, besok datang lagi ya, mampir. Kalau dia datang lagi ngomong, kok lama enggak kelihatan, kangen aku. Toko sebelah cuma kasih sambil cemberut. Percayalah, Anda bisa memahami pembeli akan ke toko siapa. Jadi berbicara tentang apa? Bicara tentang karakter. Berbicara tentang sikap hati. Berbicara tentang attitude kepribadian. Jangan buka toko handphone. Sudah banyak toko handphone. Sementara yang sini tutup, yang sana bangun baru. Apa bedanya? Situasinya sama, keadaannya sama. Yang satu enggak yakin melangkah sesuatu dengan berpikir apa yang harus bisa ditambahkan supaya memiliki nilai jual. Yang satunya optimis, enggak jadi lagi buka toko handphone. Mau buka rumah makan, nah kalau enggak laku masa dimakan sendiri? Nah buktinya ada yang buka itu dan eksis berpuluh-puluh tahun. Artinya yang membedakan kita berani melangkah atau tidak, mindset yang ada di sini. Orang seperti itu keyakinannya diragukan, percayanya juga diragukan, apalagi iman. Saya menyadari tentu tetap ada kalkulasi, tentu ada resiko, sesuaikan dengan kondisi keberadaan. Tetapi melangkah itu satu keharusan. Kalau tidak hanya sebagai biji yang ada di toples, tidak pernah menemukan jalan untuk mengalami transformasi sampai menjadi pohon yang besar yang menghasilkan banyak buah. Sejarah dan kisah-kisah sukses membuktikan bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang memiliki keberanian untuk melangkah dan mengambil resiko, serta menerima rasa sakit di tengah pendakian gunung sukses mereka. Ada resiko, ada rasa sakit, tetapi mereka menghadapinya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Keyakinan akan penyertaan dan kasih setia Tuhan mampu mengubah para penakut menjadi pemberani.
bukan karena kepercayaan diri, melainkan karena kekuatan iman dan kebaikan serta kesetiaan Tuhan, sehingga sukses itu dapat terjadi. Kita seringkali dengar dalam kisah Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 sampai 8. Dalam pasal 6 ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Malaikat Tuhan menyebut Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Anda tahu ceritanya? Dia ketakutan, bahkan dia bersembunyi. Tapi disebut engkau pahlawan yang gagah berani. Di ayat yang ke-15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ngeles lagi. Berfirmanlah Tuhan pada ayat yang ke-16 kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kalau Anda baca pasal 6 sampai pasal 8, Gideon cuma dengan jumlah yang kecil, tapi dia memukul kalah Midian. Orang-orang Midian dibuat kocar-kacir. Banyak orang ngomong, aku enggak punya kemampuan, aku enggak bisa, aku tidak secakap dia, aku enggak punya modal bahkan, aku enggak bisa apa-apa. Dengar pagi hari ini, yang terutama adalah penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah karakter, sikap hati di dalam meresponi banyak hal yang terjadi. Banyak orang melihat modalnya. Aku enggak berkemampuan seperti dia, aku enggak secakap dia, aku enggak sepinter dia. Aku enggak punya pengalaman, aku enggak punya apa-apa. Ketika Tuhan menyertai, percayalah, ketika engkau mau melangkahkan kaki, ketika engkau tidak terus ada di dalam toples, engkau akan mendapatkan kesempatan menjalani kehidupan, mengalami transformasi dari biji untuk menjadi pohon besar yang menghasilkan banyak buah. Sikap yang benar, bukan kemampuan saja. Jadi sikap manusia sangat mempengaruhi kesuksesan juga kebahagiaan hidup. Jangan tergantung kepada kemampuan. Setiap kita Tuhan sudah kasih talenta khusus masing-masing. Ketika manusia diciptakan, pertama kali yang Allah lakukan diberkati mereka. Kemudian diperintahkan, otomatis diberi kuasa dan otoritas. Taklukkan itu, kuasai itu, berbuah semakin banyak. Artinya setiap kita itu punya kelebihan. Cuma kita tidak berusaha mencari kemampuan kelebihan yang kita miliki. Kita lebih sering melihat, mencari, terus menilai kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang lain. Sehingga kita lupa bahwa kita ini punya. Tapi kita tidak pernah eksplorasi, kita tidak pernah manfaatkan. Kelebihan saya itu apa? Yang gue banget itu apa? Sing gawan bayiku itu apa? Itu potensi talenta yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita.
Itu bekal yang cukup untuk memberi hidup kita sampai kita pulang ke rumah Bapa. Tapi banyak orang melupakan, dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Karena dia lebih cenderung melihat dan kagum terhadap apa yang dimiliki orang lain. Tuhan mau berperkara dengan setiap kita pribadi, lepas pribadi. Dalam banyak penelitian, ternyata 85% kesuksesan dari seseorang dipengaruhi oleh sikap di dalam hidup mereka. Sedangkan kemampuan atau keahlian teknisnya atau tekniknya hanya berperan pada sekitar 15% sisanya. 85% ditentukan oleh sikap, respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tekniknya, penguasaan kemampuan, skillnya, sekalipun itu diperlukan, itu berperan 15% untuk memberikan keberhasilan. Makanya saya coba renungkan, kebenarannya berkata, carilah kerajaan Allah beserta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Bicara soal knowledge, bicara soal teknik, bicara tentang skill, itu tidak mengajarkan tentang attitude, tidak mengajarkan tentang kepribadian, tidak mengajarkan tentang karakter, tetapi berbicara tentang kebenaran firman Allah, kerajaan dan kebenarannya, itu mengubahkan yang esensi yang ada di dalam manusia. Attitude, karakter, kepribadian, sikap hati, respon hati, sudut pandang, mindset, dan segala macam. 85% keberhasilan itu ditentukan oleh karenanya. 15% sisanya itu karena skill, karena knowledge, karena teknik, kemampuan, dan yang lain. Kamu kok senang sama dia? Dia orangnya baik. Tapi pintar itu, tapi dia enggak baik. Hari-hari ini banyak orang pintar, nganggur. Pak, tapi saya enggak pintar. Selama kepribadianmu baik, kamu jangan takut kelaparan. Saya bingung, saya mau kerja apa gini-gini, masa depanku bagaimana begini. Pertama, takutlah tidak disertai Tuhan, karena itu segala-galanya. Ketika Tuhan menyertaimu, cari yang gue banget gawan bayimu. Tekuni itu dengan sikap hati yang benar. Dengan karakter kepribadian yang benar. 85% engkau sudah berhasil. 15% sisanya lengkapi dengan skill, knowledge, teknik, dan yang lainnya. Sikap memang sesuatu hal yang kecil, namun dapat menciptakan perbedaan yang besar. Seorang pemenang bukanlah seorang dengan berbagai tantangan, melainkan seorang yang mampu menyikapi tantangan hidup ini dengan benar. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki sikap yang benar dan positif di tengah-tengah tantangan. Dan mereka kemudian mengubah tantangan itu melalui kuasa anugerah Tuhan yang menyertainya, yang membuat dia berhasil. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang 10.
Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10. Anda perhatikan baik-baik kebenaran firman. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau besi seumpama pisau, itu tumpul dan tidak diasah. Kalau Anda motong daging, itu tenaganya yang harus diperbesar supaya itu daging bisa terpotong. Kalau besinya tajam, ya diiris gini saja sudah putus. Apapun yang Anda potong, iris, kalau pisaunya tumpul, tenaganya harus ditambah lebih besar. Orang harus berusaha jauh lebih keras, jauh lebih hebat, jauh lebih. Sementara kebenarannya. Tapi itu bukannya tidak penting. Tapi yang terpenting, di atas yang penting untuk berhasil, itu adalah hikmat. Ketika orang bingung, ketika orang pusing, hikmatnya menuntun, memberikan engkau jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah. Sampai dikatakan, kerja pagi sampai malam, sampai apa, terserah semua. Jadi usaha itu bukan tidak boleh, tapi firman-Nya mengajar kita tidak menambahi engkau kaya, tapi berkat Tuhan yang menjadikannya. Hikmat-Nya yang membawa kita kepada keberhasilan. Jangan pernah mendiskon nilai diri Anda sendiri. Jangan pernah Anda sendiri kemudian mengambil satu sikap yang salah. Aku enggak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku enggak cakep, aku tidak punya modal, dan segala macam, makanya saya enggak bisa berhasil. Dengar pagi hari ini, 85%. Karena sikap hati kita, kepribadian, attitude, respon kita dalam menghadapi setiap masalah yang hadir dalam hidup. Penyertaan Tuhan, di dalam anugerah kuasa-Nya, kita dapat mengubahkan tantangan menjadi keberhasilan. Hikmat Tuhan yang menuntun, di mana engkau ada, setiap apa yang kau kerjakan, firman-Nya berkata, aku akan membuat engkau berhasil. Dan segala sesuatu diperintahkan Tuhan untuk bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Tak terbayang hidupku tanpamu, tak terkira kasih-Mu padaku dan mulutku selalu menyembah. Gunung bersorak, Gunung bersorak, laut bergelora,
lutut berteduh, tidak pun mengaku, dan hidupku selalu menyembahmu. How I love you, how I love you, how I love you. Terbayang hidupku tanpamu. Thank you, Lord. Tak terkira kasih-Mu padaku, dan mulutku selalu menyembahmu. Gunung bersorak, gunung bersorak, laut bergelora, lutut berteduh, tidak pun mengaku, dan hidupku selalu menyembahmu. How I love you, how I love you, how I love you. Sekali lagi kami sembah Kau Tuhan, terpujilah Kau selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna. Ya Tuhan.
sebagai kami ada saat ini. Semua oleh karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk melangkah, menyatakan apa yang kami percayai, Ya, apa yang kami yakini, amin. apa yang kami imani. Ya, Tuhan. Sehingga biarlah iman itu tidak menjadi mati. Amin. Menjadi satu fakta dan kenyataan yang memberikan kehidupan. Yes, Tuhan. Biarlah kami mengalami transformasi hidup Ya, Tuhan. untuk mau menjalani menjadi pohon yang besar yang menghasilkan banyak buah. Amin. Semua oleh karena anugerah-Mu semata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang membela setiap kami. Engkau yang melindungi setiap kami. Ketika kehidupan ini kami boleh diperhadapkan kepada resiko, tantangan, bahaya, bahkan ancaman. Kami bersyukur Tuhan. Karena kekuatan dan kuasa yang Kau berikan yang menyertai kami jauh lebih besar dari Amen. semua itu. Bahkan di balik semua itu ada imbalan. Haleluya. Ada upah, bahkan warisan yang Kau Amen. sediakan. Karena Engkau menjamin seluruh Ya, keperluan, kebutuhan kehidupan Amen. kami. Engkau yang berkata, hai anakku jangan takut, aku Bapamu di surga. Tahu apa yang kau perlukan. Ya, Itu bukan hanya sebagai perkataan saja semata, tapi menjadi kenyataan realisasi Amen. dalam kehidupan kami ketika kami melangkah dengan iman percaya. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih untuk pimpinan bimbingan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami mau menjalani kehidupan penuh arti. Kami mau menjalani kehidupan, perjalanan kehidupan yang Kau percayakan. Ya, Tuhan. Sehingga Engkau mendapati kami, mendapatkan perkenanan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau beri. Dan kami percaya segala berkat ilahi yang terkandung di dalam janji-janji-Mu, yang adalah iya dan amin, pasti tergenapi terjadi dalam hidup kami. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan Tuhan, Engkau berkati dan Kau buat berhasil. Roh, jiwa dan tubuh kami Engkau telah sehatkan. Ekonomi, sandang, pangan, papan kami yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Kami menerima berkat itu seutuhnya dan anugerah-Mu sempurna bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan jikalau sebentar kami kembali pulang ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat Tuhan, kami tiba dalam keadaan selamat. Karena malaikat-Mu menatang menyertai kembalinya kami pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, anugerah kasih karunia yang sempurna, yang telah Kau limpahkan, yang kami telah terima. Biarlah Tuhan terus mengikuti sepanjang perjalanan kehidupan kami. Engkau buat berhasil, anak cucu keturunan kami perkasa di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Allah berkata bersama-sama, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, selamat pagi.